Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Andes Asep Nurdiana MSI selaku penguji, yang kami hormati Ibu Isna Saadah SP MSI selaku mentor, yang kami hormati Bapak Fisika Prasetya STMT sebagai coach. Sebelum seminar rancangan aktualisasi saya mulai, perkenalkan diri saya Muhammad Yanwar Al-Bahar MD, unit kerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di unit kerja UPTD Puskesmas Basri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penerapan Biosecurity pada UPTD Puskesmas Bangsri dengan pembuatan poster alur penerapan biosecurity, leaflet, dan video edukasi. Profil peserta, nama Muhammad Yanwar Al-Bahar, unit kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara, jabatan Paramedik Veteriner. Tupoksi paramedik veteriner sendiri yaitu pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan di bawah penyelidikan medik veteriner. Latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN meliputi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah. Pelatihan dasar atau yang disebut dengan najar menjadi sarana yang dilakukan untuk dapat membentuk dan melatih ASN yang bernilai dasar aneka dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Dalam pembelajaran peserta diajarkan untuk memecahkan isu dari perspektif manajemen ASN, world of government, dan pelayanan publik. Berikut deskripsi organisasi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkono nomor 3, Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Adapun tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan daerah. Adapun fungsinya yaitu 1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 2. Melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 3. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan sesuai dengan lingkup tugasnya, 4. Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. Unit kerja. Saat ini saya ditempatkan di UPTD Pusat Kesehatan Hewan Puskesmas Bangsri di bawah naungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara. Adapun UPTD Pusat Kesehatan Hewan Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kesehatan hewan. Selama saya bertugas di UPTD Puskesmas, terdapat beberapa isu. Di antaranya yaitu 1. Kurang optimalnya penerapan biosecurity pada UPTD Puskesmas. 2. Kurang optimalnya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner. 3. Kurang optimalnya pendataan riwayat penyakit hewan. 4. Kurang optimalnya penanganan pasien hewan dengan kondisi gawat darurat. 5. Alur pendaftaran pasien yang belum teratur. Berikut saya deskripsikan isu-isu tersebut menggunakan bukti foto, yaitu 1. Kurang optimalnya penerapan biosecurity pada UPTD Puskesmas. Di sini dibuktikan dengan foto belum adanya tempat sampah untuk pembuangan alat-alat medis yang telah digunakan. Kemudian ada bukti foto untuk petugas yang kurang disiplin menggunakan alat pelindung diri saat memeriksa hewan. 2. Kurang optimalnya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner. Hal tersebut dibuktikan dengan survei kepuasan masyarakat di Google dengan rating yang cukup rendah, yaitu 4. 3. Kurang optimalnya pendataan riwayat penyakit hewan. Dibuktikan dengan masih manualnya pendataan penyakit hewan dengan buku manual. 4. Kurang optimalnya penanganan pasien hewan dengan kondisi gawat darurat. Di sini dibuktikan dengan peralatan yang kurang sehingga tidak bisa menangani dengan pasien hewan dengan kondisi gawat darurat. 5. Alur pendaftaran pasien yang belum teratur. Dibuktikan dengan belum adanya informasi apapun
yang terdapat di UPTD Puskesmas Bangsri mengenai alur pendaftaran pasien. Penetapan core issue. Dari isu-isu tersebut ditetapkan core issue dengan menggunakan tabel APKL, yaitu aktual, problematik, halayak, dan layak. Dengan skor 5, yaitu sangat penting, skor 4 penting, skor 3 cukup penting, skor 2 kurang penting, skor 1 tidak penting. Dari kelima isu tersebut, kemudian di ranking sesuai APKL. Dengan perolehan skor pertama 17, yaitu kurang optimalnya penerapan biosecurity di UPTD Puskesmas Bangsri, kemudian kurang optimalnya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat veteran menempati ranking ketiga atau skor 14. 3. Kurang optimalnya pendataan riwayat pasien hewan dengan skor 15, peringkat 2. 4. Kurang optimalnya penanganan pasien dengan kondisi gawat darurat dengan skor 12, ranking 4. 5. Alur pendaftar pasien yang belum teratur, skor 11, ranking 5. Kemudian dari tabel APKL diambil 3 untuk ditetapkan core isunya kembali menggunakan tabel USG. Dari ketiga peringkat teratas, terdapat 3 isu, yaitu kurang optimalnya penerapan biosecurity di UPTD Puskesmas Bangsri, 2. Kurang optimalnya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, 3. Kurang optimalnya pendataan riwayat pasien hewan. Untuk peringkat 1 dengan total 15, yaitu kurang optimalnya penerapan biosecurity di UPTD Puskesmas Bangsri. Peringkat 2 dengan skor total 12, kurang optimalnya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner. Peringkat ketiga dengan skor 13, yaitu kurang optimalnya pendataan riwayat pasien hewan. Kemudian diambil core isu untuk skor tertinggi, yaitu kurang optimalnya penerapan biosecurity pada UPTD Puskesmas. Dari core isu tersebut kemudian diidentifikasi faktor penyebab menggunakan teknik analisis isu fishbone. Teknik analisis isu fishbone meliputi faktor penyebab, yaitu 1. Man, 2. Material, 3. Metode, 4. Measurement, 5. Milieu, 6. Machine. Berikut diagram fishbone. Machine, peralatan untuk biosecurity tidak tersedia atau terbatas. Metode, belum adanya informasi alat biosecurity dikarenakan tidak ada media poster. Material, kurang fasilitas biosecurity. Man, kurang keterampilan dan kedisiplinan penerapan biosecurity karena tidak adanya media edukasi. Milieu, kurang penerapan biosecurity dan edukasi kepada pasien, tidak adanya media edukasi. Measurement, kurang bimbingan teknis atau proses dan edukasi penerapan biosecurity karena tidak adanya media, sehingga dihasilkan gagasan kreatif, yaitu optimalisasi penerapan biosecurity pada UPTD Puskesmas Bangsri dengan pembuatan poster alur penerapan biosecurity, leaflet, dan video edukasi. Untuk penentuan gagasan kreatif terkait mata pelatihan agenda 3 masuk ke dalam manajemen ASN. Berikut rencana kegiatan aktualisasi. 1. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait pembuatan poster alur biosecurity, pembuatan leaflet, dan video edukasi. Kegiatan 1. Tahapannya yaitu 1. Menyiapkan bahan konsultasi terkait rancangan kegiatan, 2. Konfirmasi jadwal konsultasi dengan atasan, 3. Melakukan konsultasi dan mendokumentasikan hasil konsultasi. Output hasil, notulensi hasil konsultasi dalam bentuk narasi dan foto. 2. Bukti konfirmasi jadwal konsultasi. Pemaknaan nilai aneka, akuntabilitas, tanggung jawab dan kejelasan, asesmen musyawarah, etika publik, sopan santun, komitmen mutu, efektif, efisien, anti korupsi, jujur, dan disiplin. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu saya ambil untuk Permentan nomor 64 tahun 2007 tentang Puskeswan, yaitu melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya. Penguatan nilai organisasi, disiplin, dan teratur. Kegiatan 2. Membuat poster yang berisi alur informasi tentang kegiatan biosecurity di Puskesmas Bangsri. Tahapan kegiatan. Membuat rancangan desain poster alur biosecurity. 2. Mengkonsultasikan desain dengan mentor. 3. Meminta persetujuan dari mentor terkait rancangan poster alur biosecurity. 4. Mencetak dan memasang poster. Output hasil. Desain poster. Kemudian dokumentasi kegiatan. Kemudian poster tercetak dan terpasang. Pemaknaan nilai aneka. Akuntabilitas, transparansi, nasionalisme, kerja keras, anti korupsi, peduli. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Tupoksi Puskesmas dalam Permentan nomor 64 tahun 2007, yaitu pelaksanaan penyehatan hewan yang tercapai. Penguatan nilai organisasi, kreativitas, dan kepekaan.
Kegiatan 3, membuat leaflet tentang pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan dan membagikan kepada pasien. Tahapan kegiatan 1. Membuat rancangan desain leaflet tentang edukasi pentingnya menjaga kesehatan hewan. 2. Konsultasi dengan mentor terkait rancangan desain leaflet. 3. Meminta persetujuan dari mentor terkait desain leaflet. 4. Mencetak leaflet tentang edukasi pentingnya menjaga kesehatan hewan. 5. Membagikan leaflet pada pasien. Output hasil. Hasil konsultasi. 2. Tersedianya tempat sampah, pembuangan medis, pemaknaan nilai aneka, akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, nasionalisme. Kontribusi terhadap visi dan misi sama yaitu tupoksi Puskeswan dalam Permen nomor 64 tahun 2007. Penguatan nilai organisasi, kreativitas, dan kepekaan. Kegiatan 6. Melakukan evaluasi dari kegiatan pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kegiatan. 1. Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mentor. 2. Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh teman sejawat. 3. Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh klien. Output hasil. Testimoni mentor terhadap pelaksanaan. 2. Kegiatan testimoni teman sejawat terhadap pelaksanaan kegiatan. 3. Testimoni klien terhadap pelaksanaan kegiatan. Pemanaan nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, anti korupsi. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi CAMA yaitu tupoksi Puskeswan dalam Permentan nomor 64 tahun 2007. Penguatan nilai organisasi, tanggung jawab, dan profesionalisme. Adapun jadwal kegiatan aktualisasi yaitu 1. Persiapan pelaksanaan aktualisasi tempat kerja. Tanggal 23 sampai 24 September melakukan konsultasi dengan mentor terkait pembuatan poster alur biosecurity, pembuatan leaflet dan video edukasi. Tanggal 25 sampai 30 pembuatan poster yang berisi alur informasi tentang kegiatan biosecurity di Puskeswan Bangsri. Tanggal 1 sampai 5 membuat leaflet tentang pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan. Tanggal 6 sampai 11 Oktober membuat video edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan hewan dan sosialisasi kepada pasien melalui media sosial. Tanggal 12 sampai 20 Oktober 6. Menyediakan fasilitas tempat pembuangan sisa alat medis hewan di Puskeswan pada tanggal 21 sampai 23 Oktober. Kemudian melakukan evaluasi dari kegiatan aktualisasi tanggal 24 sampai 30. Menyusun laporan hasil akhir aktualisasi tanggal 1 sampai 13 November. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.